Salam dalam kasih. Salam Bapak Ibu Guru Hebat. Perkenalkan, saya Yasinta Kunaaran, SPDGR, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Flores Timur. Saat ini saya mengajar di SMP Santo Antonius Padua, Loborhang. Pada kesempatan ini saya akan membuat kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, koneksi antar materi modul 1.1. Ki Hajar Dewantara merupakan pahlawan bangsa yang berjasa di bidang pendidikan. Karena jasanya, ia dijuluki sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara merupakan pelopor pendidikan bagi masyarakat pribumi ketika Indonesia masih dalam penjajahan Belanda. Ketika kita mendengar nama Ki Hajar Dewantara, maka pastinya kita langsung tertuju pada istilah Ingarso Sungtulodo, Ing Madia Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Ingarso Sungtulodo artinya di depan memberikan teladan. Ing Madia Mangunkarso artinya di tengah memberikan semangat, dan Tuturi Handayani artinya di belakang memberi dorongan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan diartikan sebagai menuntun dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan harus sesuai dengan kodrat anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yaitu kekuatan, potensi atau keadaan diri secara alamiah melekat pada peserta didik. Kodrat zaman adalah kekuatan, potensi atau keadaan diri yang berubah sesuai dengan kondisi sosial, budaya masyarakat, atau perkembangan zaman. Pendidikan harus disesuaikan dengan kondisi alam dan kultur budaya dari anak berada. Kodrat zaman yaitu keadaan zaman anak tumbuh. Untuk saat ini, kita berada di abad di mana penggunaan teknologi yang dominan, sehingga pembelajaran pun harus dapat menyesuaikan di mana anak-anak harus memiliki kemampuan kompetensi abad 21, yaitu berpikir kritis, berpikir kreatif, pemecahan masalah, komunikasi efektif, dan kolaborasi. Pendidikan yang menuntun yaitu pendidikan yang memfasilitasi dan melayani setiap peserta didik yang diharapkan dapat menebalkan budi pekerti yang baik dari setiap peserta didik. Sebelum mempelajari modul ini, untuk mengubah perilaku peserta didik yang salah, saya menggunakan kekerasan. Karena saya yakin bahwa jika peserta didik takut, maka dia akan berubah dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Namun hal ini bersifat sementara, karena bukan atas dasar kesadaran pribadi, sehingga anak akan tetap mengulangi kesalahan yang sama. Selain proses pendidikan di kelas berpusat pada guru, di mana proses pembelajaran didominasi dengan ceramah dan penjelasan dari guru. Pembelajaran dilakukan hanya semata untuk mencapai target KKM yang sudah dibuat di awal semester. Semua peserta didik dianggap sama, sehingga semua harus menguasai materi yang diajarkan dengan metode yang sama. Setelah saya mempelajari modul ini tentang filosofis pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara, pemikiran saya tentang pendidikan menjadi berubah. Bahwa pendidikan adalah proses menuntun, memfasilitasi, melayani anak didik dengan sabar dan ikhlas, karena setiap anak berbeda, dan membuat pembelajaran yang menyenangkan dan pendidikan yang berpihak atau menghamba pada anak. Dalam menuntun, saya menggunakan trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sungtulodo, Ing Madia Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Yang akan saya lakukan selanjutnya di kelas
di sekolah saya di SMP Santo Antonius Padua, yaitu yang pertama membuat model pembelajaran yang berbeda sesuai dengan minat dan gaya belajar peserta didik. Selain itu, pembelajaran juga berpusat pada peserta didik, di mana peserta didik yang akan diberikan kebebasan untuk menyampaikan pendapat dan ide. Saya melakukan pembelajaran berpusat pada peserta didik, yang berarti bahwa pembelajaran harus menempatkan peserta didik sebagai pusat dari proses belajar mengajar, sehingga akan mengembangkan minat, motivasi, dan kemampuan individu menjadi lebih aktif, kreatif, inovatif, serta bertanggung jawab terhadap proses belajarnya sendiri. Karena setiap anak adalah unik dan berbeda, maka saya menuntun mereka menemukan bakat dan minat mereka. Mereka mempunyai kodrat masing-masing. Maka dalam menyampaikan materi dan pemberian penilaian akan dibedakan sehingga akan mengakomodir semua kemampuan peserta didik. Saya sebagai guru seharusnya memberikan tuntunan pada anak-anak menurut minat dan potensi masing-masing. Hal ini sejalan dengan analogi dari Ki Hajar Dewantara bahwa seorang petani tak akan dapat menjadikan padi yang ditanam itu tumbuh sebagai jagung. Selain itu, ia juga tidak dapat memelihara tanaman padi tersebut seperti halnya cara memelihara tanaman kedelai atau tanaman lainnya. Saya tahu betul bahwa perubahan ini tidak seperti membalikkan telapak tangan, namun tidak ada salahnya mulai berubah dari sekarang. Saya juga berharap sekaligus bertekad untuk menjadikan diri saya seorang guru yang menjiwai semangat Ingarso Suntelodo, Ing Madia Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Selain itu, saya berupaya menjadi seorang pendidik yang kehadirannya selalu membawa sukacita. Semoga video ini bermanfaat bagi Bapak dan Ibu guru hebat. Terima kasih.